Nah, syaitan selalu membangkitkan semangat kita untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Sedangkan hidayahnya, amalannya tidak bertambah, maka ia hanya bertambah jauh daripada rahmat Allah. Nah, hadis semacam ini dilupakan syaitan kepada kita. Tiap hari, tiap saat dia menuntut ilmu, tapi takutnya kepada Allah, akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada manusia kada ada perubahan. Nah, ilmu yang dituntutnya itu bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maksudnya, katakanlah hai Muhammad, maukah kamu aku kabarkan dengan orang yang sebenarnya mendapat kerugian di dalam usaha mereka, yaitu orang-orang yang telah mensia-siakan perbuatan mereka dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat baik. Ini bisa dicontohkan dengan orang-orang yang beribadah tapi di hatinya bukan karena Allah. Dia menganggap itu satu simpanan amal yang nanti dia ambil di akhirat. Ternyata itu adalah sesuatu kejahatan karena ibadah dilakukan dengan cara yang tidak benar. Nah, itulah tujuan syaitan untuk menghancurkan manusia. Ketika itu syaitan sangat pandai mengajar. Ketika itu syaitan sangat pandai mengajar engkau akan kelebihan ilmu dan derajat para ulama. Syaitan membisikkan ke dalam hati kita bagaimana hebatnya kedudukan ilmu di sisi Allah, bagaimana mulianya orang yang menuntut ilmu, baik itu ulama atau pelajar. Dan ia syaitan mengajar engkau, membisik kepada engkau beberapa kelebihan mencari ilmu yang telah disebutkan dalam hadis dan juga perkataan para ulama. Syaitan membisikkan kepada kita umpamanya hadis Rasulullah yang mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja. Syaitan membisikkan dalam telinga kita, syaitan orang yang pergi menuntut ilmu itu dia berada di sabilillah sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi pulang pergi orang menuntut ilmu itu adalah orang yang berjuang fi sabilillah. Itu hadis Nabi bujur. Syaitan membisikkan kepada kita supaya kita gemar menuntut ilmu. Syaitan menyampaikan lagi hadis Nabi kepada kita, man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tarikal jannah. Ujar syaitan, orang yang berjalan satu jalan yang dia menuntut pada jalan itu akan ilmu, Allah jalankan dia dengan jalan itu, jalan menuju surga. Nah, syaitan selalu membangkitkan semangat kita untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Sedangkan syaitan dengan sengaja melupakan engkau daripada seumpama sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man izdada ilma wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Artinya, siapa yang bertambah ilmunya
sedangkan hidayahnya, amalannya tidak bertambah, maka ia hanya bertambah jauh daripada rahmat Allah. Nah, hadis semacam ini dilupakan syaitan kepada kita. Karena hadis ini mendorong kita untuk semakin dekat kepada Allah. Hadis ini mendorong kita semakin takut kepada Allah sesuai dengan banyaknya ilmu yang kita terima. Rasulullah SAW mengatakan tadi, siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayah, antara lain takut kepada Allah itu hidayah, cinta kepada Allah hidayah. Tiap hari, tiap saat dia menuntut ilmu, tapi takutnya kepada Allah, akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada manusia, kada ada perubahan. Nah, ilmu yang dituntutnya itu bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengaji umpamanya 9 tahun lawan orang yang mengaji 1 tahun, takutnya kepada Allah sama, berarti hebat orang yang mengaji 1 tahun itu. Nah, orang yang mengaji 9 tahun wani berbuat maksiat, orang yang mengaji sebulan ada wani melakukan maksiat. Nah, ini orang dekatnya kepada Allah dekat yang mengaji sebulan tadi. Ilmu yang bertambah tiap hari tanpa diiringi dengan penambahan takut kepada Allah, berarti ilmu itu bukan bermanfaat. Ilmu itu hanya menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis-hadis seperti ini syaitan melupakannya kepada kita. Dan syaitan juga melupakan engkau daripada sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ujar Nabi, asyaddun nas adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hullah bi'ilmi. Artinya, orang yang paling dahsyat siksaannya pada hari kiamat nanti ialah orang yang alim yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah dengan ilmunya. Orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat kaina adalah orang yang berilmu, orang yang tahu halal dan haram, tetapi dia tidak melaksanakan, tidak mengamalkan akan ilmunya, sehingga nang haram dilakukannya, nang dibenci Allah dilakukannya. Nah, ini orang akan dapat bersangatan siksa daripada Allah. Hadis seperti ini pun juga syaitan berusaha agar kita lupa dengan hadis ini. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa mengajarkan kepada umatnya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Nabi itu artinya, ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada ilmu yang tidak memberi manfaat, ilmu yang kadang memberi manfaat tadi adalah ilmu yang kadang menambah ketakutan kita kepada Allah, ilmu yang kadang menambah ketakwaan kita kepada Allah. Itu ilmu yang kadang bermanfaat. Nabi berlindung daripada ilmu tersebut. Yang kedua, Nabi kita berlindung wa qalbin la yakhsha, dan hati yang tidak khusyuk. Hati yang tidak khusyuk. Kita ambil contoh umpamanya sembahyang. Sudah kita belajar sembahyang, cara-caranya,
sudah kita belajar sembahyang bagaimana supaya khusyuk, bagaimana sembahyang supaya bisa ingat kepada Allah, tetap kada kau melaksanakan. Nah, Nabi kita berlindung, wa qalbin la yakhsha, dan beliau berlindung dengan Allah daripada hati yang tidak mau khusyuk kepada Allah. Dan amalan yang tidak diangkat, tidak diterima, Nabi kita berlindung juga kepada Allah, beramal tapi ditolak oleh Allah. Dan daripada doa yang tidak didengar, tidak dimakbulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu doanya Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma tadi. Dan syaitan juga melupakan engkau daripada sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, marartu lailata usriya bi aqwamin tuqradu shifahuhum bimakarida min nar faqultu man antum qalu kunna na'muru bil khair wa la na'tih wa nanha 'anil syarr wa na'tih. Artinya, ujar Nabi kita, aku melalui pada malam aku diisrakan dengan kaum yang dipotong lidah mereka dengan gunting daripada api. Maka aku bertanya kepada Jibril, siapakah kamu? Maka aku bertanya kepada mereka, siapakah kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang yang suka menyuruh orang lain berbuat kebaikan, menyuruh orang lain selalu takwa kepada Allah, menyuruh orang lain selalu menjauhi yang diharamkan Allah, menyuruh orang lain supaya berbuat ketaatan-ketaatan, tetapi kami tidak melakukannya. Kami sendiri kadang melakukan apa yang kami perintahkan itu. Dan kami suka melarang orang lain meninggalkan kejahatan, tetapi kami mengerjakannya. Nah, syaitan melupakan kita hadis tersebut. Syaitan berusaha agar kita jangan sampai mendengar hadis-hadis seperti ini. Syaitan berusaha agar kita jangan membuka kitab, membuka buku yang isinya ada hadis-hadis seperti ini. Syaitan inginnya kita mendengar hadis-hadis yang kemuliaan menuntut ilmu, kemuliaan jadi orang alim, kemuliaan jadi orang pelajar ilmu agama. Hadis-hadis macam itu disuruh syaitan kita untuk selalu membaca. Hadis-hadis seperti yang kedua ini, syaitan selalu menyuruh kita jangan mentalaah itu, jangan mendengar itu. Tujuan syaitan apa? Intinya orang yang menuntut ilmu tadi merasa dia mulia di sisi Allah, dia merasa hebat di sisi Allah, tapi dengan ilmunya dia kadang mengamalkan, padahal sangat hina, rendah kedudukan di sisi Allah. Nah, maka berhati-hatilah engkau, hai saudaraku, daripada tipu hilah syaitan, tipu daya syaitan. Dan janganlah engkau tunduk kepada tipuannya. Dan syaitan memang tugasnya kada pernah berhenti, kada pernah istirahat daripada menggoda manusia untuk melakukan satu kejahatan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bertempat, di masjidkah, di manakah, di pengajiankah, tetap syaitan itu berusaha agar menggoda kita, agar menjatuhkan martabat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah engkau tunduk kepada tipuannya. Disebutkan oleh para ulama bagaimana usaha syaitan untuk merangkap kita, dan ini hendaknya selalu kita ingat, selalu kita ingat, menyanggah godaan syaitan yang setiap saat bisa masuk dalam hati kita.
Langkah pertama yang dilakukan oleh syaitan itu membisikkan kepada manusia. Apa kata syaitan kepada manusia? Ukfur, ukfur, kafirlah kamu kepada Allah, kafirlah kamu dengan Allah. Ini usaha syaitan agar tidak ada orang yang menyembah Allah. Syaitan datang kepada kita, ukfur, kafirlah kamu. Atau syaitan berkata, lakukanlah dosa, perbuatlah dosa. Nah, kita menyanggah itu. Kalau ada bisikan-bisikan dari syaitan menyuruh kita untuk kafir dengan Allah, kita sanggah. Kita sanggah. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Untuk apa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku? Buat apa aku kadang menyembah Tuhan yang menciptakan aku? Aku mesti menyembah kepada Tuhan yang menciptakan aku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menyanggah bisikan syaitan, ukfur, kafir kamu. Nah, syaitan kadang mempan menyuruh kafir karena kita kuat iman. Lakukan maksiat. Dalam hati kita ada bisikan, ada maksiat, lakukan. Lakukan itu maksiat. Nah, kita sanggah dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku dicipta Allah untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk melanggar hukum Allah. Kadang-kadang di hadapan kita ada hal-hal yang diharamkan Allah, yang menggiurkan nafsu, yang menggiurkan syahwat, tapi dilarang oleh Allah. Nah, syaitan membisiki dalam hati kita, lakukan yang diharamkan Allah. Bahkan kadang-kadang bisikannya bertambah, kainaikam tubat kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penerima tobat. Nah, kalau kita mempunyai ilmu, kita sanggah. Aku maksiat kepada Allah, berarti aku menggunakan nikmat Allah yang diberikan kepadaku untuk menentang Allah. Kalau aku menggunakan duit ini untuk nukar nang haram, berarti aku menggunakan nikmat Allah, menggunakan pemberian Allah kepada sesuatu yang menentang Allah. Alangkah jahatnya aku kepada Allah, alangkah buruknya aku di sisi Allah, alangkah hinanya aku di sisi Allah kalau menggunakan pemberian Allah untuk menentang Allah. Jadi itu langkah-langkah kita untuk menghadapi bisikan syaitan.